Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdan bahwa sunat tatkala menyembelih kurban itu 10 perkara. Ada 10 perkara sunat yang seharusnya dilakukan oleh seorang ketika dia menyembelih kurban. Jadi menyembelih kurban ya silahkan saja, kalau tidak dilakukan, akan tetapi lebih afdal. Makanya ketika orang yang menyembelih kurban itu, dia harus tahu tentang bab kurban. Dia harus tahu. Ada orang yang memegang golok pintar, tapi hukum agama bab kurban tak tahu. Ada orang yang tahu dia bab tentang kurban, tapi tak kuat megang golok. Begitu sapinya atau kambingnya melihat dia, lemah golok itu, tak menantang. Atau melihat darah, tak kuat dia. Jadi ada sebagian demikian. Jadi oleh karena itu, sebaiknya bagi seorang penjagal, penyembelih berarti adalah si kurbaner. Sunatnya si kurbaner yang menyembelih. Karena Rasulullah demikian. Kalau ikutnya Rasulullah ya, menyembelihnya itu ada Rasulullah menyembelih sendiri. Yang seratusan itu Rasulullah sendiri, tidak ada minta bantuan. Nah kalau memang ikut sunnah Nabi sendiri kita, kecuali dia uzur tangannya luka, tangannya lemah, atau mungkin tak sanggup, mental tak ada, mental lemah. Begitu lihat darah pingsan dia. Begitu lihat darah pingsan. Kan ada biasanya perempuan ini entah kenapa, ada juga laki-laki tak tahan dia melihat darah itu. Udahlah Pak Imam aja lah. Padahal dia yang baiknya dia. Nah, maka bila dia ingin menyembelih, perhatikanlah 10 perkara yang sunat dilakukan bagi seorang kurbaner itu, menyembelihkan. Apa saja itu? Pertama, mengucap ismullah, mengucap bismillah, mengucap bismillah. Dan yang terafdal Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang afdal, sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi harus menyebut bismillah dan ismu Muhammad. Boleh. Misalkan ada orang yang menyebutkan nama Allah dan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad disebutkannya pula, hukumnya harus boleh. Itu yang pertama, bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah sajalah. Sekurang-kurangnya bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi seorang yang penjagal atau si kurbaner, dia lakukan perkara sunat ini apa? Mengucap salawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kalau dia melengkapkan lagi, boleh. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang afdal. Itu yang dibaca ketika dia menyembelih daripada kurban itu. Ada salawatnya, wassalatu wassalamu. Ada salawatnya itu. Nah, itu perkara yang kedua. Yang ketiga, menghadapkan yang disembelih itu ke kiblat. Wajahnya menghadapkan ke kiblat yang disembelih kurban itu. Kalau dia tidak menghadap kiblat, ya berarti menyalahi sunat, makruh saja. Yang ketiga, sunatnya. Yang keempat, yang dilakukan bagi si kurbaner,
takbir 3 kali. Kemudian daripada mengucap bismillah. Takbir dia 3 kali sesudah daripada mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia mengucapkan. Nah, itu mengucapkan. Nah, bagi orang yang menyembelih, misalkan dia sembelih ini, dia sembelih, begitu dia sembelih langsung saja bismillah, tanpa ada bismillah. Kira-kira hewan itu sah atau tidak? Halal atau tidak? Oh ya, dia halal tidak? Tidak halal. Tidak disembelih, begitu dia menyembelih langsung aja kalau sah langsung. Tidak ada baca apa-apa. Sah tidak? Halal tidak? Persikin. Tidak. Assalamualaikum. Tidur. Halal tidak? Tidak. Hah? Pak Ahmad? Pak? Tidak halal? Mas Ridha, halal? Dia sembelih saja tanpa ada baca bismillah. Hukumnya apa? Pak Bang Is? Halal tidak tuh hewan? Halal tidak? Hah? Tidak. Halal tidak? Hah? Tadi tidak, sekarang halal. Gimana? Halal Pak? Tidak? Karena tidak baca bismillah, tidak halal. Nah, itulah yang kita tanyakan. Itu yang kita tanyakan. Pak, itu yang kita tanyakan. Kalau perkara yang seperti itu kita lihat. Misal, kita lihat, ataulah di tempat penjagalan. Dia tak baca bismillah. Tak dengar pun kita. Kalau dia misal qomat kamit, bisa jadilah. Mungkin dia baca mantra nih. Ini tidak ada. Jadi yang hewan itu gimana statusnya? Apa statusnya Pak Edi? Hah? Hah? Hukumnya? Hah? Tidak halal. Pak Yadi bingung. Halal. Boleh. Karena membaca bismillah itu hukumnya apa? Sunat. Tak baca dia. Kecuali dia itu menyembelihkan itu dengan nama lain. Dengan nama jin gitu ya. Dengan nama pohon-pohon ini, dia lainkan. Dia disembelihnya dengan nama pulan, dia selainkan Allah. Tapi kalau dia enggak membaca, dia enggak ada apa-apa. Hukumnya cuma makruh saja. Karena di sini apa yang pertama? 10 perkara sunat yang dilakukan itu apa? Apa yang dibaca? Lawan daripada sunat apa? Makruh. Berarti tidak dia baca, hukumnya makruh saja. Enggak ada dapat apa-apa nilai nyembelih gitu aja. Nilai menyembelihnya itu tak ada. Jadi kalau ada orang, ya kan? Jadi kalau ada yang menyembelih, saya pernah disampaikan juga, ya, itu mereka menyembelih ayam di pasar katanya. Apa dia? Banyak nyembelih. Yang pertama dia baca bismillah. Bismillah. Yang tadi juga. Yang tadi juga. Yang tadi juga. Jadi yang sah itu yang sunat itu yang pertama itu aja. Yang lainnya yang tadi juga, yang tadi juga, yang tadi juga. Enggak mau dia baca bismillah. Jadi makruh. Makanya bila ada orang yang makan di tempat-tempat ini, dia memotong, dia memuja dengan nama ini, dengan nama ini, itu yang haram. Itu tak boleh, tak sah. Karena dia telah mengatasnamakannya. Mengatasnamakan selain Allah. Tapi kalau dia memang menyembelih, dia sembelih aja. Itu tidak masalah. Karena hukumnya apa? Sunnah. Makanya perkara 10 soal ini. Perkara ini adalah hukumnya sunnah. Di kitab Matan Takrib ada itu. Lebih kitab ringan itu. Nah, itu jelas. Wa yustahabbu, dan disunnatkan dan dianjurkan ketika si kurbaner itu tasmiyatu. Pertama mengucap bismillah. Disunnatkan. Bukan wajib. Itu lain lagi. Nanti bab 3 halaman lagi.
Ha. Cara motong. Ini baru perkara 3 halaman lagi. Rukun-rukun menyembelih apa? Ada rukunnya nih. Nah, ini. Tenang Pak Wah. Sabar Pak Wah. Karena Pak Wah sering beli kambing. Halaman 247. Tuh. 247. Berarti halaman sekarang halaman 239. Assalamualaikum. Dah. Itu yang keempat. Yang kelima, setelah itu dia baca apa lagi? Membaca doa. Dia baca doa. Mana bunyinya? Demikian bunyinya. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ini kalau dia menyembelih sendiri ya. Kalau dia menyembelih sendiri. Kalau dia mewakilkan orang-orang lain yang menyembelih, maka dia bacakan yang lain. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Sebutkan namanya fulan bin fulan, fulan bin fulan. Kalau dariku minni. Tapi kalau dari fulan min fulan bin fulan. Kalau dia tidak menyebutkan, kalau misalkan, ini kita artikan dulu. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Hai Tuhanku, inilah kurban anugerahi daripadamu, dan kepadamu jua aku mendapangkan diriku dengan kurban ini. Masih ingat mendapangkan apa? Masih ingat mendapangkan apa? Udah 4 kali kita jumpa kalimat ini loh. Mendapangkan apa? Mendekat. Di sini. Ini kalau main kuis ini bisa dapat ini. Titik-titik diriku denganmu. Kita ulang ya, coba. Hai Tuhanku, inilah kurban anugerahi daripadamu, dan kepadamu jua aku, kan? Titik-titik dengan diriku. Dengan kurban ini artinya mendekatkan. Ya Allah, dengan kurban inilah aku mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Makanya makna kurban itu artinya dekat, sangat dekat. Semakin aku kurban, semakin aku dekat kepadamu ya Allah. Wasilahku untuk dekat kepadamu ya Allah, hewan yang aku kurbankan ini. Bila ada orang yang sudah yang dia berkurban, tapi setelah berkurban tidak dia berdoa, tidak dia tidak dia ibadah lagi, dia ibadahnya tinggal, salatnya tinggal, itu berarti dia tidak mendekatkan diri dari kurbannya. Makin menjauh dia, makin ba'id. Jelas kan? Nah, ini artinya. Nah, bagaimana seorang yang hendak menyembelihkan itu orang yang lain, orang wakilah? Hukum orang yang mewakilahkan itu bagaimana itu? Hukum wakilah boleh, tetapi dia harus menyampaikan daripada wakilah itu kepada si penyembelih, wakalah. Ada rukunnya. Nanti di bab yang ke depan. Tapi saya sudah saya catat di buku bab fikih kurban itu. Ya, sudah saya formulir kurban itu sudah saya catat di situ. Dalam kitab Al-Bajuri sudah kita jumpakan rukun-rukun dalam ketika menyerahkan, mewakilkan kurban. Ada rukunnya. Ada? Nah, kalau dia tidak mau menyembelihkan bagaimana? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan bin fulan, min fulan bin fulan, min fulan bin fulan. Kalau dia 7 orang, 7 orang. Kalau sendiri, sendiri. Bagaimana misalkan seorang itu ketika menyembelih dia tidak menyebutkan nama, dia jagalnya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia tidak sebutkan nama, diniatkannya saja. Boleh, boleh. Enggak mesti disebut fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Itu cuman penguat aja. Penguat. Penguat ini bahwasannya yang menyembelih itu dia harus, kan sudah diserahkan tadi. Yang sahnya itu adalah si kurbaner semenjak dia udah mengantarkan kurbannya, itu dia sudah niat itu. Cuma kan afdolnya dia mewakilahkan. Pak, saya wakilkan ke Bapak untuk menyembelih kurban saya.
kurban sunat saya ini. Nah, ini sampaikan. Jadi ada serah terima wakilah. Tapi kalau dia tidak, ya berarti sudah diserahkan ke panitia. Kepanitiaan itu sudah sah, sudah tak perlu lagi dia wakilah. Afdalnya baik dia untuk menyampaikan wakilahnya itu. Ini kurban sunat saya, disebut. Tak disebutnya enggak apa-apa, dalam hati saja. Kalau melafazkan itu hanya perkara sunat saja. Sama seperti yaitu usolli itu tadi. Nah, itu yang kelima. Nah, ini yang dibaca. Allahumma hadza minka, ya Allah ini dari engkau, wa ilaika dan kepada engkau. Fataqabbal, maka terimalah ya Allah. Min kurban dari fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Nah, sebutkan fulan bin fulan. Nah, maka sekarang kan orang untuk penguatnya kurban dari fulan bin fulan, kurban fulan dari bin fulan, fulan bin fulan. Sebut. Ditambah lagi, ya Allah terimalah daripada kurban sunat kifayah. Ada kan sunat ain, ada sunat kifayah. Kalau dia sunat ain katanya, berarti dia sendirilah yang dapatnya. Tapi kalau dia sunat kifayah, keluarganya juga mendapatkan pahala dan gugurlah daripada yaitu kesunatan itu tadi. Dia bawa nama sunat kifayahku fulan bin fulan. Nah, jadi sebutkan sunat kifayah cukup daripada yang orang menyembelih itu dan dia katakan sunat kifayah. Kalau sunat ain berarti sendiri. Hai Tuhanku, inilah kurban anugerahi daripadamu dan kepadamu jua aku mendapangkan diriku dengan kurban ini. Terimalah olehmu daripadaku. Itu yang kelima. Sunat-sunatnya. Yang keenam, sunatnya apa lagi? Mentajamkan sikin. Sikin ini bahasa Arab. Sikin bahasa Arab. Sakin, sikin juga orang bahasa Minang pun sikin juga. Ada sikin dah. Nah, sikin gitu. Dia pakai bahasa Minang, ada Arab sikin. Bahasa Jepang pun kayak agak-agak sama nih. Saki apa nih? Sakana tuh. Sikin. Mentajamkan sikin, pisau. Ditajamkannya jangan di depan daripada hewan itu. Stres dia nanti. Jangan di depannya mentajamkannya. Waduh. Next katanya. Kamu lagi ya? Oh, jadi ditajamkanlah. Makruh hukumnya. Itu baru. Jangan di hadapan yang disembelih. Mentajamkan sikin, pisau, tetapi jangan di hadapan yang disembelih. Udah pasrah aja lah dia. Udahlah, lari pun aku ditangkap juga katanya. Udah pasrah dia. Cuman makruh kita yang menyembelih. Sunatnya untuk tidak ditutup lah. Makanya kan ada tutup. Waktu saat menyembelih ditutup daripada di mana? Di hewan itu tutup. Tapi bukan ditutup ketika orang nggak bisa lihat. Afdalnya tuh orang-orang melihat gitu. Ya. Makanya maaf bila kita sampai tempat lain atau mungkin dari saya atau mungkin dari bapak dan ibu waktu ketika nak melihat kurbannya di kampung itu pasti di lapangan terbuka. Ya kan? Lapangan terbuka bisa melihat semua itu, tak ada yang kecuali daripada panitia aja. Begitu udah disembelih panitia mundur semua. Itulah dilihatnya semua. Jadi bukan ya ditutup lagi, tutup ini, tutup udah sembelih ditutupnya. Orang lain, ya ngapain kita kemari, nggak ada yang mau dilihatnya. Dilihat inilah dia sunatnya melihat daripada darah yang jatuh itu. Jadi yang ditutup itu apa? Hewan-hewan yang berikutnya yang akan disembelih, mereka yang tidak melihat. Adapun dengan daripada penontonnya, jamaahnya yang itu, mereka melihat. Sunatnya untuk yang melihat. Karena mereka bukan yang disembelih, karena ditajamkan kan. Itu yang kelima. Sunat untuk tidak di hadapannya mentajamkan pisau, golok, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, apa nih? Ada titik, ada dua titik. Sikin tatkala dilalukan dan dihelakan. Apa nih? Apa itu? Ada titik mana?
menekankannya. Yang ketujuh, menekankan sikin pisau. Jangan mengangkat. Artinya jangan lembut. Tekan. Betul-betul sampai ke hulkumnya. Hulkum. Ketujuh, menekankan sikin tatkala dilalukan. Dilalukan dan dihelakan. Dan dihelakan itu disampaikan kepada urat-uratnya. Dilalukan atau dilewatkan. Jadi sunat itu sikin, pisau, golok untuk menyampaikannya itu ditekan. Tekan. Kedelapan, ditidurkan akan yang disembelih itu pada lambungnya kiri supaya mudah disembelih dia. Ditidurkan akan yang disembelih itu pada lambungnya kiri supaya apa? Mudah disembelih dia. Ini sapi, tapi lainnya unta. Kalau unta itu tidak ditidurkan, dia berdiri itu aja. Unta itu berdiri, karena tingginya tuh, jadi penjagal itu memang ahli benar itu, ahli benar. Jadi tidak mau menjagal tuh yang ngeri-ngeri lah. Kalau menurut dari orang yang sudah ke sana tuh ngeri, ngeri. Tak tega udah kan, sabit, cepat gitu mereka. Tinggi, ya, berdiri, mungkin di kursi, dia berdiri. Kecuali itu unta. Kalau yang lain ditidurkan sunat. Kalau yang nggak bisa ditidurkan, nggak semacam kita bergelut dulu dengan kepagan hewan. Sana sini sana, tumbangkan sana enggak. Ada juga diangkat aja, dia diangkat. Itu di tempat penjagalan. Kalau di Mekah khusus ada tempat penjagalan itu. Sunatnya ditidurkan. Dan menjabat sikin dengan tangan kanan. Memegang golok sikin itu dengan tangan kanan. Dan ditekankanlah kepala yang disembelih itu dengan tangan kiri. Sunat ditekankan tangan kiri. Ditekankanlah kepala yang disembelih itu dengan tangan kiri. Dan diikat kakinya yang 3. Tetapi kaki kanan juga yang dilepaskan. Apa gunanya Pak Malin? Kan hewan itu punya 4 kaki. Yang diikat di sini kitab ini apa katanya? Yang lepas apa gunanya? Kalau kita 4 diikat kan? Kalau kita 4 kan? 4 ya. Nah, di kitab ini apa gunanya kaki kanan ini dilepas? Sakaratul maut. Lempang dia. Supaya lempang luas. Maka kalau sudah apa itu udah lepasin aja. Tapi dia ini aja diikat yang 3 ini aja. Jadi enak gerak dia mungkin. Enak gerak. Bukan diikat terus. Sehingga dia seolah-olah nanti ujungnya kita menzolimin. Ya kan? Maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Maka setidaknya ada 1. Tapi yang sunatnya kaki kanan itu bagian depan. Ya, depan atau belakang. Jadi ikat 1, diikat. Nah, untuk saat nyembelih dan yang 1 ini aja lah paling bisa dipegang lah kan. Setelah udah selesai, udah dilepaskan aja. Dilepaskan yang bagian kanan. Yang itu biarkan aja yang 3. Kan nggak bisa berdiri dia. Yang bisa berdiri, yang kuat itu. Nah, tetapi kaki kanan juga dilepaskan. Yang lainnya 3, ya, setelah diikat kakinya yang 3, tapi kaki kanan juga yang dilepaskan. Itu yang ke-8. Yang ke-9, diikat kaki onta pada lutut. Kalau onta tidak di kaki tapi di lutut. Maka lutut tangannya kiri. Diikat kaki onta pada lutut tangannya kiri dengan pahanya. Maka disembelih akan dia seraya berdiri. Nah, kan? Mari kita bilang berdiri dia tuh. Kalau unta kecuali unta, seraya berdiri daripada lehernya. Artinya kalau yang hewan yang kita lihat kan ditiduri, kepalanya ditidurin, badannya ditidurin.
Kalau dia unta, dia badannya ya, tidur, tapi kepalanya diberdirikan. Jadi mungkin enak anda menyembelihkan. Nah, kepalanya saja yang berdiri, karena kepalanya kan panjang. Maka disembelih akan dia seraya berdiri daripada lehernya. Apa gunanya? Supaya mudah keluar nyawanya. Karena panjang lehernya. Oh, jadi mudah dia. Lepas nyawanya di badannya. Yang ke-10, memutuskan dua najdain. Apa najdain ini? Dua urat yang besar keduanya pada pihak lehernya. Ini hulqum, ya. Yang kayak selang itu, yang selang besar tuh, yang sudah perhatikannya. Nah, urat yang di sini ada dua di sini, itu namanya dajdain. Dajdain, urat besar, mutuskan daripada urat makanan. Nah, jadi bila putus, kalau salah satunya putus, kalau menurut dari kitab ulama-ulama, ya itu boleh juga katanya. Salah satunya pun boleh. Ya, tapi yang afdalnya semua. Dalam mazhab Syafi'i yang afdalnya semua. Hulqum dajdain. Tapi di sini tidak disebutkan hulqum, cuma dajdain aja kalau ada putus ini. Ya. Ke-10 memutuskan dua dajdain, yaitu dua urat yang besar keduanya pada pihak lehernya. Nah, itulah dia perkara-perkara 10 sunat-sunat yang dilakukan bagi orang yang menyembelih kurban itu sendiri. Baik, itulah dia di ujung daripada pembahasan kita bab kurban. Kemudian kita sudah selesaikan ini secara ringkas. Bila ingin lebih mendalamkan lagi, bisa kita lihat di dalam kitab Sabilal Muhtadin atau di kitab-kitab yang besar. Tapi bagi pemula sebaiknya ini juga bolehlah untuk bisa dipegangkan bagi seorang pemula yang ingin mendalamin. Maka oleh karena itu kita tekankan, bila dia berkurban atau bila dia ingin menjagal, maka dia harus tahu hukum, benar-benar menguasai tentang bab kurban itu sendiri. Ya, jangan sampai yang dia itu kurbaner atau dia penjagal, dia tidak tahu hukum tentang masalah daripada menjagal. Kalau dia menyembelih, sementara dia tidak tahu hukum tentang bab kurban, boleh, akan tetapi lebih afdal. Lebih afdal. Siapa yang menyembelih itu? Menyembelih itu adalah orang yang tokoh agama di satu tempat. Kalau Bapak lihat, mungkin kita lihat sajalah di kampung atau di tempat-tempat masing-masing, itu biasanya ustaz, kiai-kiai tempat ini. Kiai tempat yang mereka itu dengan pakaian-pakaian salatnya itu, artinya pakaian-pakaian peci dia ibadah sunat. Ditambahkan lagi di kitab lain bahwasanya seorang yang hendak menyembelih disunatkan itu untuk berwudu. Dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan itu adalah sunatkan dia untuk berwudu supaya seabdal. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu ibadah. Dia lakukan ibadah, maka dia harus melakukan dengan ibadah. Nah, itu dia. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi. Masih banyak pembahasan tentang bab kurban ini. Semakin waktu, semakin kita lihat lain lagi fenomena-fenomena, maka yaitu semakin banyak pembahasan tentang bab kurban. Jadi bab kurban ini bukan sampai di sini, tapi banyak pembahasannya. Pembahasannya banyak ini. Jadi untuk pemula bagi kita ini saja. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali, yaitu tentang perkara kurban, tapi menyampaikan pembahasan tentang bab hukum akikah. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok pagi tentang yaitu akikah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Sedikit tinggal di perkara ketika kita menyembelih kurban, kemudian si kurban itu dia tidak mampu untuk menyembelih kurbannya, tidak menyembelih daripada kurbannya, kemudian dia wakilahkan kepada orang yang menyembelih. Maka bagi seorang ini dia disunatkan untuk hadir. Disunatkan untuk hadir kalau dia ada di sini. Kalau ada. Tapi kalau dia tidak ada, maka bisa dia bisa menghubungin daripada panitia, misalnya dia jauh, dia telepon. Kira-kira punya saya jam berapa Pak ya? Kira-kira jam waktu kapan dia telepon, atau mungkin bisa dengan langsung disaksikannya dengan video call. Maka sunat itu dia hadir. Ketika dia sunat itu hadir, apa yang dibacanya? Hadis riwayat daripada Siti Aisyah, hadis sahih yang dia baca itu adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang dibacanya, ya. Dibaca ketika seorang yang dalam keadaan dia itu wakilah, dia tak mampu, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka dia hadir, dia baca doa. Saat disembelih dia baca doa. Inna salati, sesungguhnya ibadahku, salatku, ini kan ibadahku. Lillahi rabbil, karenamu ya Allah. Ya, itu baca doanya. Bisa dilihat di rujukannya di halaman 231. Di halaman 231 bagian dalam di kitab Sabilal Muhtadin tentang bacaan yang ini. Hadis sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.